Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Oke, lanjut ke podcast ke-103. Pertanyaannya sebenarnya sudah ditanyakan sekitar 2 hari yang lalu, tapi saya baru jawab sekarang, yaitu Mas Elvan. Waduh, sebut orang aja ya, sebut nama nggak apa-apa. Mas Elvan bertanya, salah satu member Remote Worker ID, jadi sistem kerja freelance itu kan ada yang hourly per jam dan ada yang fixed price, dibayar begitu rampung. Nah, pertanyaan beliau adalah, apakah yang hourly itu memang dipantangi harus selama 40 jam sepekan atau 8 jam per hari? Itu asumsi aja sehari 8 jam, berarti apakah harus kerja terus selama 8 jam per hari? Atau bagaimana? Nah, pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Sebenarnya jawaban yang paling gampang yang langsung menyelesaikan podcast ini adalah jawaban itu tergantung klien. Jadi klien itu bisa aja minta kamu 8 jam per hari, atau bisa aja maksimal 4 jam per hari, atau ya pasti ada maksimalnya, tapi benar-benar kadang cuma seminggu 10 jam misalnya. Nah, misalnya gini, terus bagaimana clue-nya? Jadi clue-nya seperti ini. Kalau seorang klien itu bukan perusahaan ya, orang biasa aja deh, misalnya pemilik toko, misalnya orang pengen buat aplikasi A gitu, dia aplikasinya itu sekadar dia memang pengen buat aja. Nah, itu dia bukan perusahaan kan, hitungnya orang pribadi. Ini biasanya dia nggak akan minta. Ini dia biasanya di bawah 40 jam per hari. Biasanya ada mungkin tetap 40 jam per minggu, bukan per hari, 8 jam per hari. Tapi biasanya dia di bawah itu. Kenapa? Karena dia dana juga nggak gede-gede amat, dan dia sekedar minta suatu pekerjaan diselesaikan. Ini biasanya kurang dari 8 jam per hari. Itu satu. Nah, tapi kalau perusahaan itu klien itu adalah seorang kantor atau perusahaan besar, atau perusahaan lah, nggak mesti besar, perusahaan startup gitu, dia pasti minta 8 jam per hari. Atau kalau kamu belum bisa 8 jam per hari, dia akan minta kalau gitu setengah hari kerja dulu, 4 jam per hari. Nanti kami tetap butuh 8 jam per hari. Kenapa seperti itu? Ini berhubungan dengan estimasi project. Jadi project itu diestimasinya itu adalah orang-orang bekerjanya full 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Kemudian dia mengestimate selesai dalam waktu sekian. Nah, dia minta orang-orang yang memang benar-benar punya waktu untuk kerja full di dia. Dan dia nggak mau kalau kamu mendua ngajain garapan orang lain. Jadi di klien seperti ini kamu benar-benar harus kerja 8 jam per hari. Nah, nanti seperti apa dia bisa memantau dengan tracker. Kalau di Upwork ada trackernya. Atau kalau teman-teman mau juga bisa ke remotework.id tanpa ER, remoteworker.id itu kami yang saya bangun ini. Tapi kalau remotework.id itu Mas Saiful Sabril, partner jadi remoteworker ID juga. Nah, di situ ada tracker yang bisa kamu pakai untuk melacak pekerjaanmu. Nah, kalau kamu di-hire oleh perusahaan besar, perusahaan yang resmi seperti itu, maka kalau kamu kerjanya kurang dari 8 jam per hari, kamu akan ditanya itu. Atau kamu kurang dari 40 jam per hari, kamu akan ditanya, ada reportnya, kamu akan ditanya. Kalau kamu nggak kerja full, kenapa? Karena itu berhubungan dengan estimasi kerja. Karena dia nggak mau kalau kamu sampai kerjanya kurang dari 8 jam per hari, hitungannya kamu akan membuat kecepatan perusahaan itu menurun. Jadi kamu diminta untuk kerja 40 jam per minggu. Ini sering saya hadapi. Terus saya kerja di Kanada, perusahaan Montesmore. Kalau sampai kurang aja 40 jam per hari, ya kurang aja 35 jam misalnya, itu ditanya loh. Karena hitungannya bolos 5 jam dalam seminggu kan. Hitungannya bolos. Nah, akan ditanyakan apa sebabnya, akan ada performance review. Ini paling sebel sih. Performance review itu paling menyebalkan. Dia kamu akan ditanya, halo kok, kenapa kok kerjaanmu turun, bla 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 bla. Tapi kalau bagus ya dipuji seperti itu. Terus kalau pertanyaannya mana yang lebih enak? Oke, jawabannya adalah apakah kamu butuh uang? Nah, kalau kamu butuh uang, kamu bakal lebih senang kerja 8 jam per hari. Tapi kalau kamu sudah terpenuhi kebutuhanmu, kamu nggak akan mau kerja 8 jam per hari, capek. Kamu kadang lebih kerja butuhnya setengah hari kerja aja, 4 jam per hari udah cukup. Kenapa sebulan cukup? Kalau kamu misalnya gaji dalam 15 dolar per jam, per bulan itu kamu bisa dapat hampir 31 juta. Tapi kalau kamu setengahnya aja, ya dapatnya 15 juta. Nah, kalau
hidup yang slow-slow aja itu udah banyak banget ya kan. Tapi kalau kamu misalnya memang benar pingin lagi ngumpulin uang ya, uang banyak untuk bangun rumah dan segala macam, kamu pasti akan lebih senang kerja yang 8 jam per hari. Tapi itu berat, kerja 8 jam per hari itu nggak semua orang bisa melakukan itu. Saya tahu teman-teman Upwork itu, Upworker Indonesia, itu nggak semua loh bisa kerja 8 jam per hari. Hitungannya nggak banyak orang yang bisa kerja 8 jam per hari. Kalau kamu pengen tahu, coba aja kamu belajar. Sekarang pengen tracker ya, remotework.id punya Mas Eva Sabril, kamu download. Coba kamu belajarin Django 8 jam per hari. Berat sekali itu. Kenapa? 8 jam per hari itu kalau kamu duduk di meja dari jam 9, selesainya itu berarti jam 5 ya kan? 9 to 5. Itu berat banget, nggak ada tidur siang loh itu. Nah, ada cara triknya. Saya sepertinya pernah ngebahas di tempat lain, tapi triknya saya ulang aja. Kalau kamu mau kerja 8 jam per hari, triknya adalah kerja 2 jam sesudah sholat subuh. Jadi jangan tidur. Sampai jam 5 sampai jam 7 kamu kerja udah 2 jam. Kemudian kamu silakan melakukan aktivitas lain. Di break, jangan langsung, jangan diterusin, capek nanti. Kemudian 2 jam sebelum tidur siang, kamu kerja lagi. Udah 4 jam kan. Kalau saya tuh saat itu benar-benar maksa tidur siang. Tidur sejam, 2 jam itu sudah nyaman banget. Kamu tidur siang, kamu bangun, fresh kan, kerja 1 jam lagi atau 2 jam lagi. Jadi jam 3 sampai jam 5. Atau jam 3 sampai jam setengah 5. 1,5 jam udah cukup. Kamu bisa lakukan aktivitas lain. Kalau saya dulu capoeira suka. Nah, kamu sudah kerja, berapa tadi? 4, katakanlah 5,5 jam, oke? Nah, kamu kemudian tersisa waktu 2,5 jam lagi. Kamu kerjakan itu sebelum kamu tidur. Nah, satu lagi, kerja 8 jam per hari itu jangan sampai jangan sampai berhutang. Jadi kan tadi saya katakan, tadi habis bangun tidur tadi itu kerja 1,5 jam ya, kan tersisa setengah jam nih. Kalau kamu malam sudah terlalu capek, akhirnya cuma kerja 2 jam, kurang lagi setengah jam, jangan pernah menganggurkan ini untuk besok loh. Kenapa? Karena begitu kamu biarkan, nanti di hari Jumat, katakanlah setiap hari kamu menyimpan setengah jam, maka di akhir hari kamu itu akan punya hutang berapa tadi tuh? Akan punya hutang setengah jam, 1 jam, 2,5 jam. Kerja 2,5, kamu perlu kerja 2,5 jam di waktu weekend. Itu berat. Kerja weekend itu berat. Kalau nggak terbiasa itu berat. Apalagi kalau kamu iseng-iseng aja ninggalin setiap hari, kamu kehilangan punya utang 1 jam ya. Jadi di weekend kamu harus kerja 5 jam. Kerja 5 jam dari hari Sabtu atau Minggu itu berat. Jadi kalau kalian nanti sudah punya kewajiban 8 jam per hari, usahakan benar-benar 8 jam per hari. Sehingga weekend kamu bisa libur. Weekend itu penting. Weekend itu bagian untuk membuat kamu refresh. Agak kepanjangan dari 8 jam per hari dan lain sebagainya. Intinya teman-teman, kerja 8 jam per hari tidak untuk semua orang. Kalau kamu mau, benar-benar berlatih. Oke, thank you.